Shalom saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Saudara sedang mendengarkan ayat-ayat emas firman Tuhan di channel Ayat Emas, di mana melalui channel ini saudara akan mendapatkan jawaban dari ayat-ayat firman Tuhan terhadap segala masalah kehidupan saudara. Itu sebabnya saudara segeralah berlangganan dengan channel ini dengan mensubscribe channel ini. Kalau tanda subscribe di bawah video ini masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan dengan topik tentang Tuhan adalah kekuatan kita. Saudara, setiap kita adalah manusia yang terbatas, manusia yang lemah. Dan di dalam kelemahan dan keterbatasan kita ada begitu banyak tantangan, masalah, persoalan yang harus kita hadapi dalam menjalani kehidupan ini. Itu sebabnya saudara, kita perlu kekuatan daripada Tuhan. Karena dengan kekuatan kita, kita tidak akan mampu. Dengan kekuatan kita, kita akan putus asa. Ada begitu banyak orang-orang saudara yang meminta doa, yang konseling, dan mereka menceritakan masalah mereka dan mereka putus asa atas masalah yang mereka hadapi. Mereka tidak mampu lagi. Itu sebabnya kita perlu Tuhan. Tuhan adalah kekuatan kita. Karena kita manusia yang terbatas saudara. Kita disebut sebagai domba-domba. Saudara tahu domba itu adalah makhluk yang lemah. Domba itu tidak bisa hidup mandiri. Dia butuh dituntun, dia butuh dilindungi, dia butuh dipelihara, dijagai. Dan kita adalah domba-dombanya Allah yang penuh dengan keterbatasan, tapi ada Tuhan yang memberi kita kekuatan, ada Tuhan yang menuntun hidup kita. Itu sebabnya kita penting untuk memahami bahwa kita manusia terbatas dan kita perlu Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Itu sebabnya kita belajar dari video-video ini saudara, di mana ada ayat-ayat emas firman Tuhan di dalam channel ini yang akan selalu menguatkan kita. Di dalam video ini kita akan belajar ayat-ayat emas firman Tuhan khusus tentang Tuhan adalah kekuatan kita. Mungkin saat ini saudara sedang menghadapi situasi yang sulit. Mungkin saat ini saudara punya cerita hidup masing-masing yang begitu berat yang mungkin saudara jalani hari ini. Tetapi dengar saudara, biarlah melalui video ini saudara dikuatkan ketika saudara mendengar ayat-ayat emas firman Tuhan bahwa Tuhanlah kekuatan kita. Saudara, harapannya melalui ayat-ayat emas firman Tuhan ini saudara dikuatkan dan kemudian kelak saudara akan bisa bersaksi bahwa Tuhanlah kekuatan saudara. Dan saudara akan menceritakan kesaksian saudara di channel video ini saudara. Dan bagi saudara yang mungkin selama ini sudah menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang kita belajar di dalam video ini, dan kemudian saudara mengalami Tuhan memberi saudara kekuatan, silakan diceritakan, dituliskan di kolom komentar video ini supaya anak-anak Tuhan yang lain dikuatkan melalui kesaksian saudara. Adapun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan tentang Tuhan adalah kekuatan kita adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, Paulus menegaskan bahwa dia menghadapi situasi yang sulit, situasi yang senang. Dia berkata, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, kata Paulus. Kita perlu kekuatan daripada Tuhan saat senang. Kita perlu kekuatan daripada Tuhan saat susah, saat duka maupun saat suka. Karena ada begitu banyak orang ketika mengalami kesulitan akhirnya meninggalkan Tuhan. Karena dia tidak tahan dengan masalah kesulitan yang dia alami dalam menjalani hidupnya. Tapi juga tidak sedikit orang yang karena kesenangan akhirnya meninggalkan Tuhan. Karena kesenangan, kelimpahan, berkat, keberhasilan, kesuksesan dan sebagainya, itu akhirnya
membuat dia lupa akan Tuhan. Dia tidak kuat dengan kelimpahan, dia tidak kuat dengan kesenangan, kesuksesan, keberhasilan. Itu artinya baik senang, baik susah, baik suka maupun duka, kita perlu kekuatan daripada Tuhan. Dan Paulus menegaskan bahwa segala perkara dapat kutanggung. Paulus sanggup menanggung baik saat senang, baik saat susah. Paulus sanggup menanggung keadaan sulit maupun keadaan senang. Kenapa saudara? Karena dia tanggung semuanya itu di dalam dia, kata Paulus. Dia tanggung atau dia pikul, dia hadapi, dia jalani kehidupan yang senang di dalam Tuhan. Dia jalani kehidupan yang susah di dalam Tuhan. Dan kemudian dia berkata bahwa dia sanggup menanggung semuanya itu karena Tuhan memberi dia kekuatan. Artinya saudara, jalanilah segala situasi di dalam Tuhan. Saudara senang, tetap jalani dalam Tuhan. Saudara susah, tetap jalani dalam Tuhan. Maka kita akan kuat, dikuatkan oleh Tuhan. Kemudian ayat emas selanjutnya adalah dari Yesaya pasal 40 ayat 29 sampai ayat 31. Demikian firman Tuhan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, di dalam ayat emas kedua ini ditegaskan bahwa Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah, kepada yang tiada berdaya. Dikatakan bahwa teruna-teruna artinya remaja-remaja akan menjadi letih lesu, bahkan orang-orang muda juga akan jadi letih lesu, mereka akan jatuh tersandung. Tetapi kepada yang lelah Tuhan beri kekuatan. Orang-orang muda yang punya kekuatan malah menjadi lelah dan lesu. Teruna-teruna yang punya kekuatan menjadi lelah dan lesu. Tetapi orang yang lelah dan lesu malah diberi kekuatan oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan memberi kekuatan kepada mereka? Ayat yang ke-31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Hari ini mungkin saudara lemah, mungkin saudara lelah, saudara letih dan lesu menghadapi situasi kehidupan saudara. Tetapi jika saudara menanti-nantikan Tuhan, saudara akan mendapat kekuatan baru, kata firman Tuhan. Bahkan dikatakan sama seperti raja wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Bagaimana raja wali terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya? Ketika badai menerpa, raja wali menghadapi badai itu, menerjang badai itu, dan dengan kekuatan sayapnya badai itu mengangkat dia terbang tinggi. Masalah, badai, persoalan yang sedang kita alami hari ini, dengan kekuatan daripada Tuhan kita akan terbang tinggi ketika kita hadapi segala masalah, persoalan, badai hidup yang kita hadapi hari ini. Itu sebabnya apa yang harus kita lakukan dalam masalah persoalan kita, dalam kelemahan-kelemahan kita. Di sini dikatakan nantikan Tuhan. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Saudara lelah hari ini, nantikan Tuhan. Saudara sudah sangat letih dan lesu menjalani kehidupan saudara, nantikan Tuhan. Tadi pagi saya baru berdoa bagi seorang ibu yang sudah sangat bingung dengan situasi kehidupannya. Tapi dengar saudara, nantikan Tuhan. Mungkin ada saudara yang hari ini seperti ibu tadi, dia bingung betul, dia nggak ngerti lagi dengan situasi kehidupan yang dia alami. Kemudian kami berdoa, nantikan Tuhan. Mari kita berdoa menantikan Tuhan, melihat bagaimana Tuhan menolong. Akan tiba tepat pada waktunya pertolongan Tuhan, dan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ayat mas selanjutnya tentang Tuhan yang menguatkan kita adalah dari Mazmur pasal 28 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Saudara, pemazmur ini menegaskan bahwa Tuhan adalah kekuatan dan perisainya. Dan kemudian dia berkata kepada Tuhan, aku percaya.
Dan kemudian dia tertolong ketika dia percaya kepada Tuhan. Dia tertolong ketika dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dia sungguh-sungguh percaya ketika dia mengandalkan Tuhan yang menjadi kekuatannya, dan kemudian dia mengalami pertolongan Tuhan. Hari ini saudara rindu kekuatan dari Tuhan menjadi kekuatan saudara rindu mengalami pertolongan Tuhan yang menguatkan saudara. Mari seperti pemazmur, hatiku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dialah kekuatanku. Dan akhirnya dia mengalami pertolongan Tuhan dan dia penuh dengan nyanyian syukur. Hari ini pun kalau saya dan saudara kita mengandalkan Tuhan sebagai kekuatan kita akan mengalami Tuhan menolong kehidupan kita. Dia menjadi kekuatan kita. Ayat mas selanjutnya saudara tentang Tuhanlah kekuatan kita adalah dari 1 Korintus pasal 2 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Supaya iman kamu jangan tergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Saudara, bagaimana supaya kita mengalami kekuatan Tuhan dalam hidup kita? Biarlah iman kita jangan tergantung kepada hikmat manusia. Apakah hikmat itu penting? Penting. Dan sangat penting, saudara. Tetapi jangan bergantung kepada hikmat. Hikmat itu penting, kita harus hidup dengan penuh hikmat. Tetapi jangan bergantung kepada hikmat. Karena dikatakan di sini tadi, supaya kita bergantung kepada kekuatan Allah. Kekuatan Allah lah yang akan memberi jalan keluar. Kekuatan Allah lah yang akan melakukan mujizat. Kekuatan Allah lah yang akan melakukan perkara besar di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya jangan bergantung kepada hikmat manusia. Hiduplah dengan penuh hikmat, jalani hidup dengan hikmat, tetapi biarlah kita bergantung kepada kekuatan Allah, supaya kekuatannya yang akan memberkati hikmat kita. Bergantunglah kepada kekuatan Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Ayat selanjutnya saudara tentang Tuhan adalah kekuatan kita adalah dari Habakuk pasal 3 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara, di sini Habakuk menegaskan bahwa Allah Tuhanku ialah kekuatanku. Jadi Habakuk menegaskan bahwa Tuhan adalah kekuatan bagi dia. Tuhan adalah kekuatan dalam kehidupannya. Dan setelah dia menyaksikan, menegaskan bahwa Allah lah kekuatan dalam hidupnya, kemudian dia menceritakan pengalamannya. Dia berkata, ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Artinya ada kekuatan yang dia peroleh ketika dia menjadikan Tuhan sebagai kekuatan dalam hidupnya. Ada kekuatan yang dia alami ketika dia menjadikan Tuhan sebagai kekuatan di dalam kehidupannya. Dia berkata bahwa dia buat kakiku seperti kaki rusa. Ada kekuatan pada kakinya seperti kaki rusa. Tuhan memberi kekuatan bagi dia ketika dia menjadikan Tuhan sebagai kekuatan dalam hidupnya. Bahkan dia juga menyaksikan saudara, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Dia membuat kakiku berjejak di bukit-bukitku. Artinya dia mengalami kemenangan, melampaui tantangan, melampaui masalah, melampaui bukit-bukit persoalan. Ketika Tuhan yang menjadi kekuatan, Tuhan beri kekuatan dan Tuhan beri kemenangan. Hari ini saudara, ada kekuatan dari Tuhan, ada kemenangan dari Tuhan yang menjadi bagian saudara, yang menjadi milik saudara. Ketika saudara menjadikan Tuhan sebagai kekuatan di dalam hidup saudara, apapun situasi saudara, jadikan Tuhan kekuatan saudara, sehingga dia akan memberi kekuatan bagi saudara dan dia akan memberi kemenangan di dalam kehidupan saudara. Ayat selanjutnya saudara tentang Tuhanlah kekuatan kita adalah dari 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan.
Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara, firman ini menegaskan bahwa di dalam diri kita ada kekuatan yang dikerjakan oleh roh. Roh itu memberi kita kekuatan. Roh Kudus menguatkan kita. Hari ini di dalam diri saudara ada roh Allah yang menguatkan saudara, yang memberi saudara kekuatan. Ada roh Allah yang membangkitkan kekuatan di dalam diri saudara. Itu sebabnya apapun kondisi saudara, apapun situasi kehidupan saudara, yakin dan percayalah bahwa kalau saudara mengandalkan Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara, kalau saudara hidup berdasarkan tuntunan Roh Kudus di dalam diri saudara, maka roh itu akan menguatkan saudara. Roh itu akan membangkitkan kekuatan di dalam kehidupan saudara. Ayat mas terakhir saudara tentang Tuhanlah kekuatan kita adalah dari 1 Tawarikh pasal 16 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Saudara, sebagai ayat emas terakhir, ayat ini menegaskan bahwa carilah Tuhan dan kekuatannya. Supaya kita kuat, supaya kita mengalami kekuatan Tuhan, maka kita harus hidup mencari Tuhan dan mencari kekuatannya. Artinya kita mengharapkan kuasa dan kekuatan Tuhan memampukan kita, mengharapkan kuasa dan kekuatan Tuhan meneguhkan kita di dalam kehidupan kita. Carilah Tuhan dan kekuatannya, maka kita akan mengalami kekuatan daripada Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat ayat-ayat emas firman Tuhan tentang Tuhanlah kekuatan di dalam kehidupan kita. Kita sudah belajar bersama bahwa Tuhanlah kekuatan kita dalam segala perkara. Hari ini apapun situasi dan kondisi saudara, ketahuilah bahwa Tuhanlah yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan saudara. Dia yang memberi kekuatan bagi saudara. Dia yang meneguhkan dan menguatkan saudara apapun situasi kondisi saudara. Yang menjadi bagian kita saudara, bahwa kita harus mencari Tuhan dan kekuatannya. Kita harus mengandalkan Roh Kudus yang ada dalam diri kita, karena roh itu akan membangkitkan kekuatan. Jadikan Tuhan kekuatan kita supaya Dia membuat kita berjejak di atas bukit-bukit kita. Jadikan Tuhan perisai dan kekuatan kita, maka kita akan mengalami kekuatan Tuhan dan pertolongan dari Tuhan. Nantikan Tuhan supaya kita mendapat kekuatan baru terus daripada Tuhan. Puji Tuhan saudara, terapkan prinsip-prinsip firman Tuhan di dalam hidup saudara, dan biarlah saudara mengalami Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam hidup saudara. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini digenapi dalam hidup saudara. Saya rindu berdoa supaya Tuhan menguatkan saudara. Mari kita ambil sikap berdoa, kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan ayat-ayat emas firman Tuhan ini. Bapa yang baik, kami sudah belajar bahwa Engkaulah kekuatan dalam hidup kami, dan kami harus mengandalkan Engkau. Kami harus menanti-nantikan Engkau sebagai kekuatan kami. Dan saat ini ajar ya Tuhan setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video ini, untuk mereka menantikan Tuhan, untuk mereka menjadikan Tuhan sebagai kekuatan dalam hidup mereka. Dan hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu ini ya Tuhan, berkati hidup mereka. Engkaulah kekuatan dalam hidup mereka. Kerjakan perkara besar di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan campur tangan-Mu di dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Berkaryalah dalam hidup anak-anak-Mu. Jadilah Engkau kekuatan dalam hidup mereka. Kuatkan mereka. Mungkin ada masalah persoalan yang sedang mereka hadapi. Kuatkan mereka. Engkaulah kekuatan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini, biar kekuatan daripada Tuhan memenuhi hidup mereka. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan di dalam video ini. Dan saudara juga semakin dikuatkan dan diteguhkan setelah saudara didoakan. Kalau saudara rindu terus diberkati melalui channel ini saudara, silahkan di subscribe channel ini. Lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya.
Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap saudara. Haleluya, amin.